Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai tantangan-tantangan dalam pembentukan Cortex System. Merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh inilah.com dengan judul "Pengamat soroti kendala teknis aplikasi pajak Cortex senilai 1,3 triliun rupiah". Sebelum masuk pada pembahasan artikel berita ini, yang perlu diketahui bahwa Cortex System masih mengalami gangguan dan terdapat beberapa malfunction lainnya. Menurut pengamat IT Eric Karya, mengkritisi sejumlah kendala teknis yang muncul dalam implementasi aplikasi pajak Cortex dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenq. Eric mengungkapkan, proyek pembangunan Cortex senilai 1,3 triliun rupiah menghadapi berbagai tantangan serius yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan, khususnya di masa transisi. Misalnya, durasi pengawasan yang tidak selaras dengan kontrak kerja, kontrak pekerjaan Cortex pada 2020 hingga 2024, namun proyek pengawasannya berakhir pada tahun 2023. Menunjukkan asumsi prematur bahwa aplikasi sudah siap digunakan tanpa pengawasan penuh selama masa implementasi di level pusat. Padahal, tanpa pengawasan yang memadai, resiko kegagalan di masa transisi justru meningkat, kata Eric. Mengutip dari artikel berita lainnya, menurut theconversion.com, ketidaksiapan sistem Cortex justru menerpa persoalan yang paling penting dalam urusan perpajakan, yaitu fitur sertifikat digital dan e-faktur. Gangguan pada fitur-fitur utama seperti sertifikat digital dan e-faktur menyebabkan keterlambatan pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT, dan juga sinkronisasi data. Akibatnya, lanjut Eric, sejumlah pihak harus menanggung kerugian akibat terkendalanya Cortex, mulai dari wajib pajak, konsultan pajak, hingga kantor pajak. Ketika pertama kali enrollment, Cortex menunjukkan banyak kendala. Helpdesk terhenti karena tingginya volume laporan, aplikasi sulit diakses, dan bandwidth yang dibutuhkan sangat besar, ungkapnya. Hal ini, kata dia, mencerminkan lemahnya pendampingan dari penyedia, pengawas, dan pembuat blueprint untuk memastikan kendala saat Cortex dijalankan tidak terjadi. Celakanya lagi, DJP tidak melakukan antisipasi yang memadai untuk mencegahnya. Menurut theconversion.com, kendala utama dalam implementasi Cortex yang diungkapkan oleh Dirjen Pajak adalah tingginya volume akses pengguna secara bersamaan, baik dari wajib pajak maupun pemangku kepentingan lainnya. Sistem yang baru diperkenalkan ini menghadapi lonjakan aktivitas yang melampaui kapasitas awal. Selain itu, terdapat masalah terkait infrastruktur, kemudian seperti gangguan pada pengiriman token yang tidak sampai ke tujuan. Ini melibatkan keterhubungan dengan pihak vendor dan penyedia jaringan telekomunikasi. Sebagai perbandingan, Eric menyebut solusi IOP Enigma dengan nilai 0,2% dari sistem Cortex mampu memberikan layanan pendampingan implementasi selama setahun, dan program change management-nya lebih efektif, serta menjamin update mayor selama 2 tahun. Sedikit informasi yang harus kita ketahui mengenai IOP Enigma. IOP Enigma adalah Intelligent Operations Platform yang dikembangkan oleh PT Enigma Solusi Negeri. IOP Enigma merupakan platform yang dapat membantu mewujudkan Smart City atau kota pintar. Di dalam website PT Enigma Solusi Negeri ditambahkan mengenai pengertian IOP Enigma, di mana IOP Enigma yaitu untuk membantu semua level stakeholder dalam organisasi untuk mengekstraksi, mengelola, dan menyuguhkan makna dari berbagai macam sumber data yang menghadirkan ruang kolaboratif digital untuk bekerja dengan konsep berbagi data pada perangkat multi-platform. Eric juga mengkritik penggunaan konversi XML untuk input massal yang menjadi salah satu ciri rigid system. Konversi ini menunjukkan sistem tak berhasil meminimalkan kegagalan inputasi massal. Akibatnya, pengguna menghadapi user friction, potensi kesalahan tinggi dalam proses konversi, dan kurangnya aksesibilitas karena tidak mendukung format umum seperti Excel atau CSV. Selain itu, dia mempertanyakan sebanyak 790 wajib pajak yang memperoleh hak istimewa karena diperbolehkan tetap menggunakan aplikasi predesesor yaitu e-faktur yang dijadikan bukti
bahwa Cortex gagal memenuhi 3 aspek utama produksi data modern, yakni velocity, variety, dan juga volume. Esensi hijrah dari e-faktur ke Cortex adalah untuk menghasilkan aplikasi yang mampu menerima data dengan cepat, beragam, dan dalam volume yang tinggi. Jika itu tidak tercapai, maka Cortex belum memenuhi ekspektasi, kata Eric. Mengenai hal tersebut, beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai velocity, variety, dan juga volume. Cortex yang malfunction setidaknya memenuhi 3 aspek utama kegagalan dalam sistem produksi data modern, yaitu yang pertama, velocity atau kecepatan. Dalam konteks perpajakan, ini berarti seberapa cepat data transaksi perpajakan. Misalnya, faktur pajak, kemudian laporan keuangan dapat dibuat, dikirim, diterima, dan diolah oleh sistem. Yang kedua, variety atau keragaman. Dalam perpajakan, ini mencakup data transaksi dari berbagai jenis usaha, format faktur pajak yang berbeda, laporan keuangan dengan struktur yang beragam, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah volume. Dalam perpajakan, ini mencakup ratusan, bahkan jutaan transaksi perpajakan yang terjadi setiap harinya. Laporan keuangan dari ribuan pajak, dan data lainnya yang terkait administrasi perpajakan. Sebelumnya, pengamat kebijakan publik yaitu Agus Pambagio mendorong KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam membangun aplikasi pajak Cortex yang menelan dana 1,3 triliun rupiah. Sejak beroperasi pada 1 Januari tahun 2025, aplikasi Cortex banyak mengalami kendala. Bentuk kendalanya beragam, mulai dari server DJP yang error, fitur Cortex sulit diakses, hingga data yang belum sinkron dengan data Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum. Ya diperiksa saja, apakah ada manipulasi. Itu kan yang menyelenggarakan atau yang membuat auditor salah satu atau 2, 4 auditor yang lalu direkomendasikan pemerintah untuk digunakan dari badan internasional. Jadi dicari saja, tugas KPK itu untuk mengusutnya, ujar Pambagio kepada inilah.com. Mengenai tanggapan tersebut, perlu dipertanyakan terkait anggaran pembentukan Cortex System yang sangat fantastis besar tetapi menghasilkan sistem yang malfunction dan setidaknya memenuhi 3 aspek utama kegagalan dalam sistem produksi data modern, yaitu velocity, variety, dan juga volume. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, meminta maaf atas gangguan dalam implementasi layanan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2025. Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala dalam penggunaan fitur-fitur layanan Cortex DJP, kata Dwi. Kendala itu, tutur Dwi, menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan administrasi perpajakan. Sejauh ini, DJP telah mengambil sejumlah langkah perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh para wajib pajak. Mengenai kendala-kendala tersebut, menurut artikel berita yang ditulis oleh CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa terus dilakukannya perbaikan sistem inti perpajakan atau Cortex sejak diluncurkannya sistem tersebut. Wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebanyak 118.749 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat sebanyak 8.419.889 atau 6.802.519 faktur melalui Cortex DJP dan 1.617.380 faktur melalui e-faktur desktop, dan total faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 5.630.494. Dwi menyampaikan langkah-langkah tersebut termasuk memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth. Hingga 9 Januari tahun 2025, wajib pajak yang berhasil mendapatkan sertifikat elektronik untuk faktur pajak berjumlah 126.590. Dikutip dari CNBC Indonesia, sampai dengan tanggal 21 Januari tahun 2025 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 336.528. Selain itu, tutur Dwi, terdapat 34.401 wajib pajak yang berhasil membuat faktur pajak. Faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui berjumlah 236.221.
Dalam portal informasi Indonesia atau indonesia.go.id, berdasarkan data-data jumlah wajib pajak yang tercantum di dalam buku 2 Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran 2024, sebanyak 46,3 juta pada tahun 2020 dan meningkat signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 62,3 juta. Kemudian pada tahun 2022, jumlah wajib pajak mencapai 66,2 juta dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 69,1 juta wajib pajak. Dari data-data tersebut dan dengan adanya malfunction yang terjadi pada Cortex System, tentunya tugas besar dan juga tugas yang berat untuk Direktur Jenderal Pajak dalam menangani kendala-kendala yang terjadi pada sistem tersebut. Dana pembentukan Cortex System yang fantastis sangat besar perlu dipertanyakan dalam pembentukan maupun penyelesaian masalah dalam sistem tersebut. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan sebagai bentuk dukungan bagi kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.